Salam sejahtera, saudara-saudara yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI bersama saya, Timothy Setiawan dari GKI Beringin, akan berbagi firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami hari ini bersyukur untuk kehidupan baru yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar Tuhan kami untuk berproses, melihat Tuhan bekerja di dalam setiap lini kehidupan kami, dan biarlah firman Tuhan boleh menyapa dan menguatkan kami untuk tetap sabar di dalam proses kami menjalani kehidupan. Berbicaralah pada kami Tuhan saat ini, kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, tema hari ini adalah tidak semua bisa dipercepat. Dan bacaan Alkitab yang menjadi perenungan kita dari surat Yakobus pasal yang kelima ayat 7-8 demikian. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya, saudara-saudara, saya memulai dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang anak yang mencoba memasak, tetapi ternyata masakannya gagal. Padahal ayahnya ini sudah mengajarkan cara memasak ayam, supaya ayamnya ini crispy dan renyah. Tetapi si anak ini rupanya kurang sabar, sehingga ayam yang seharusnya dipanggang dengan suhu 200 derajat dalam waktu 60 menit dipercepat hanya 35 menit karena dia menaikkan suhunya menjadi 300 derajat. Alhasil bukannya cepat mateng, yang terjadi adalah gosong. Ya. Saudara-saudara, rasanya hidup kita seringkali seperti itu. Kita juga sering gak sabar, ingin cepat selesai, cepat berhasil, pengen cepat sembuh, cepat pulih dari keadaan ekonomi yang nggak baik-baik aja, cepat ada jawaban kalau lagi mengirim pesan, cepat berhasil, baru mulai juga usaha. Karena memang saat ini kita hidup di zaman yang serba cepat. Maka kita pun terbiasa ingin semuanya instan. Namun kita perlu sadari, tidak semua hal dalam hidup bisa dipaksa menjadi cepat. Ada hal-hal yang memang harus melalui proses. Dan firman Tuhan hari ini di ayatnya yang ke-7 dan 8 sangat penting, ya. Karena itu saudara-saudara bersabarlah. Lewat firman ini saya mengajak kita untuk belajar 3 hal, ya. Bahwa yang pertama, tidak semua proses bisa dipercepat. Yakobus memakai contoh petani karena petani ini menggunakan benih, dan setiap kali benih itu ditanam, petani ini nggak bisa memaksa bahwa besok harus tumbuh. Dia malam ini harus segera muncul tunasnya dan lain sebagainya. Petani tahu bahwa ada musimnya. Begitu juga dengan hidup kita. Walau kita ini sering semuanya serba cepat, pengen cepat, tapi Tuhan sering bekerja lewat waktu dan proses. Karakter dibentuk lewat waktu. Iman bertumbuh lewat waktu. Pemulihan butuh waktu. Relasi yang sehat butuh waktu. Dan kedewasaan tidak lahir dalam semalam. Masalahnya, waktu kita mulai nggak sabar, kita ini mulai memaksa. Dan saat kita memaksa, seringkali kita merusak apa yang sebenarnya sedang diproses oleh Tuhan. Seperti ayam tadi, tujuannya benar, ingin mateng, tapi caranya salah. Dipaksa cepat, dan hasilnya bukan mateng, tapi gosong. Kadang hidup kita juga begitu. Kita ingin cepat beres, lalu ambil jalan pintas. Kita ingin cepat selesai, lalu ambil keputusan tergesa-gesa. Kita ingin cepat berhasil, lalu mengorbankan proses yang seharusnya dijalani. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, tidak semua hal baik akan jadi baik kalau dipercepat. Poin yang kedua, kita belajar bahwa kesabaran berarti tetap setia meski hasilnya belum terlihat. Petani menunggu, tapi ia tidak pasif. Sebelum menunggu, dia menabur, lalu dia merawat, setelah itu dia menjaga, lalu ia menantikan hasil. Jadi sabar itu bukan berarti diam dan tidak melakukan apa-apa.
Sabar berarti tetap setia melakukan bagian kita, meski hasilnya belum kelihatan. Ini penting sekali, karena seringkali kita merasa bahwa kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, kita sudah melakukan yang benar, tapi kenapa belum ada hasil? Dan ketika hasilnya belum kelihatan, kita jadi lelah dan gampang kecewa. Seperti benih yang ditanam oleh petani, tidak langsung muncul, tapi bukan berarti nggak terjadi apa-apa. Di bawah tanah ada proses yang sedang berjalan. Begitu juga dalam kehidupan rohani kita. Kadang kita belum melihat hasilnya, belum melihat apa-apa. Tapi Tuhan sedang bekerja, diam-diam, perlahan, tapi berproses. Jadi kalau hari ini, saudara belum melihat hasil, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa semuanya sia-sia ya. Oke, yang ketiga. Kesabaran itu lahir dari hati yang diteguhkan. Ya. Yakobus tidak hanya berkata sabar, tapi dia juga berkata teguhkanlah hatimu. Karena masalah kita seringkali bukan hanya tahu harus sabar, masalah kita adalah hati kita gelisah, kita lelah menunggu, kita capek dengan proses, kita ingin segera keluar dari situasi yang gak nyaman. Maka kesabaran bukan soal menahan diri, kesabaran itu soal hati yang dikuatkan. Nah, kalau hati kita rapuh, kita gampang panik. Kalau hati kita gelisah, kita gampang mudah memaksa, begitu ya. Kalau hati kita tidak teguh, kita gampang memilih jalan yang cepat. Saudara-saudari, kadang yang Tuhan kerjakan bukan cuma hasil akhir. Tuhan juga sedang membentuk hati kita di tengah proses itu. Tuhan sedang mengajar kita percaya. Tuhan sedang mengajar kita tahan uji. Tuhan sedang mengajar kita untuk berjalan dengan iman, bukan dengan tergesa-gesa. Jadi, saudara-saudara, dari cerita ayam gosong tadi kita belajar satu hal sederhana. Tidak semua bisa dipercepat. Kalau dipaksa, bisa rusak. Kalau diburu-buru, bisa salah. Kalau tidak sabar, bisa gosong. Begitu juga hidup. Karena itu, kalau hari ini saudara sedang menunggu sesuatu, jangan buru-buru menyerah. Kalau hari ini saudara sedang berada dalam proses yang lama dan butuh sebuah penantian, jangan langsung berpikir bahwa Tuhan terlambat. Kalau hari ini hasilnya belum kelihatan, jangan juga berpikir kalau Tuhan diam. Tetap sabar, tetap setia, dan minta Tuhan meneguhkan hati saudara. Sebab apapun yang diproses Tuhan dengan benar, pada waktunya akan menjadi baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan seluruh proses hidup kami dalam tangan-Mu. Walaupun tidak mudah, ajarkan kami untuk sabar. Tetap setia menanti jawaban Tuhan hingga waktunya tiba. Ajar kami untuk menyambut berkat Tuhan dengan sikap aktif, bukan dengan pasif, tetapi melakukan apa yang harus kami kerjakan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.